nunda. Kalau berlebih jadi fadl, kalau menunda jadi nasiah. Begitu Bu. Nah yang terakhir terkait dengan pajak. Pajak ini gimana posisinya pandangan Islam? Apalagi kita ketahui negara kita ini kan sumber pendapatan terbesarnya itu pajak. Lebih dari 85% itu sumbernya dari pajak. Ya, makanya semua dipajak. Kabar tadi malam saya juga baca ada berita yang PNS ini dikurangi THR-nya. Ya, kenapa? Karena memang negara ini lagi masalah cara keuangan. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, gimana Islam menduduki pajak ini, memposisikan hukum pajak ini. Sebenarnya udah jelas. Banyak hadis yang menjelaskan. Satu di antara misalkan gini, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah sahibul maksi. Tidak masuk surga para pemungut cukai. Maksi itu cukai, pajak. Ya. Pungutan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Nah begitu. Jadi kalau kewajiban kita tidak membayarnya, apakah kita dalam Islam berdosa? Ya justru membayarnya itu secara hukum syara ya tadi, membayar sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Kalau gitu Islam mengenal pajak enggak? Islam ada mengenal istilah doribah. Asal katanya doroba, memukul, maksa. Jadi pungutan paksa dalam Islam ada nama doribah. Sebagian ada menerjemahkan pajak, tapi pajak dalam makna doribah beda dengan pajak dalam istilah hari ini. Apa bedanya? Pertama, doribah dalam Islam hanya dikumpulkan dari muslim dari ketika, mohon maaf, pertama dikumpulkan ketika negara sedang paceklik, krisis. Ada biaya yang mendesak tapi anggaran negara kosong, APBN minus atau nol, biaya mendesak, maka ini doribah diambil. Kalau kita hari ini mohon maaf betul, kita ini tidak punya pendapatan, minim ini karena tidak ada yang pendapatan atau tak mau ngambil pendapatan. Kira-kira lah Pak, kita ini kesannya tak punya pendapatan, nol, minus, defisit. Itu karena memang sumber daya alamnya tidak ada, yang mau diambil sebagai pendapatan tak ada, atau kita tidak mau ngurus. Tidak mau ngurus. Coba Pak, berapa lama itu sumber migas dikuasai oleh asing? Dulu Caltex, sekarang Chevron. 40% migas dikuasai oleh Chevron. Tengok hutan, siapa yang menguasai hutan? Belum lagi hasil-hasil yang lain. Freeport menguasai apa? Tambang emas. Kenapa kita tidak ngurus? Alasannya cuma dua. Pertama, tidak ada tenaga ahli. Yang kedua, duit tidak ada, modal tidak mungkin. Padahal tenaga ahli ini ada. Kalau urusan minyak, tidak usah keluar Riau. Riau aja ada jurusan minyak. Ini bukan promosi ini Pak. Kita di UIR itu ada Fakultas Teknik jurusan perminyakan. Untuk bahkan yang ngajar ada yang doktor. Belajarnya ke luar negeri, tapi kenapa tidak dipakai? Hah? Ini kan perlu tanda tanya besar. Itu kajian lanjutan lah Pak. Kalau dibilang tenaga ahli tidak ada, banyak tenaga ahli. Bahkan di Pertamina itu banyak yang ahli. Orang putra Indonesia banyak. Yang kedua, kalau dibilang ini ahli Pak. Kalau dibilang duit tidak ada, modal tidak ada, kan butuh biaya besar tuh, kos besar untuk mengelola migas ini. Bank kan banyak. Coba di bank yang untuk investasi, pasti investasi di migas ini kan investasi yang pasti untung nih. Kira-kira bank itu ragu nggak mengasih investasi? Daripada ngasih kepada masyarakat kadang macet. Dikasih investasi ke pemerintah untuk mengelola migas atau sumber daya alam, untungnya pasti. Nah ini yang terjadi Pak, kita tidak ngelola, maka terkesan tidak ada krisis, minus,
Seakan-akan pajaklah solusinya. Kalau dipajak nak selesai, hutang luar negeri. Cuma ibaratkan zikir, pajak utang, pajak utang, pajak utang, itu aja. Mohon maaf, itu yang terjadi. Tapi dalam Islam boleh dipungut riba kalau krisis. Sumber daya alam dikelola, ternyata juga defisit, maka krisis. Negara butuh biaya, boleh riba dipungut. Yang kedua, ketika krisis dipungut dari siapa? Hanya dari muslim yang kaya. Muslim yang kaya. Siapa yang muslim yang kaya? Terpenuhi 3 kebutuhan. Kebutuhan pokok, sekunder, tersier, primer, sekunder, tersier. Kalau dalam Islam hajatul daruriyah, hajatul kamaliyah. Kalau terpenuhi ini, inilah orang muslim yang akan dipungut riba. Pertanyaannya gimana kalau muslim tidak kaya, tidak dipungut? Bagaimana kalau non muslim dia kaya dan tidak kaya? Yang kaya tidak kaya, non muslim tidak dipungut. Coba, luar biasa lah Islam itu, Pak. Hanya muslim yang kaya. Ini beli motor aja kita susah. Butut kita beli, wajib pula bayar pajak. Kita beli pakai duit kita, tapi wajib pula bayar. Logikanya kadang-kadang bingung juga kita, ya kan? Tapi itulah fakta yang terjadi. Dipungut dari muslim maupun non muslim, kaya atau miskin. Bahkan kemarin ada berita banyak yang tidak bayar pajak. Orang kelas-kelas tertentu ada yang tak bayar pajak. Kabarnya begitu. Nah, yang kedua, yang ketiga dipungut sesuai kebutuhan. Butuhnya negara tadi mau biaya berapa banyak? 2 triliun, terkumpul 2 triliun, stop. Coba, sekarang gimana? Udah terkumpul kebutuhan, pungut lagi. Bingung kurang, buat pajak lagi, macam-macam. Booming batu akik, buat pajak batu akik. Itu yang terjadi hari ini. Tidak hanya itu, udah duit pajak terkumpul, dikorupsi lagi. Cukuplah penderitaan ini, Pak. Sudahlah pajaknya tidak dibolehkan, dibuat pula perbuatan yang dilarang, korupsi. Nauzubillah min zalik. Makanya tidak ada jalan lain, Pak, supaya kita negeri ini, dunia ini, negeri kita dunia ini secara umumnya aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kembali kepada Islam. Ekonomi diatur sesuai Islam. Udah habis, Bu. Sama, Bu. Sama dengan asuransi tadi, Bu. Nantilah, nanti kita bahas, Bu. Mana saya mau bahasnya, yang lain buka aku tengok. Udah selesai ini Ustaz. Insya Allah lain waktu kita bahas. Tapi yang jelas singkatnya BPJS sama enggak dengan asuransi? Sama. Bedanya cuma satu, kalau Ibu asuransi jiwa secara swasta, itu Ibu langsung pribadi berakad, pribadi dengan swasta. Bedanya kalau BPJS negara yang ngelola. Program negara, tapi untung bukan negara, swasta. Ya itu tadi. Ya betul, harus itulah, Bu. Kalau kita hidup tanpa Islam hari ini, kita buat salah ada karena sengaja atau dipaksa buat salah. Berdosa kita hari ini, Bapak Ibu, ada berdosa karena sengaja buat dosa, ada pula kita berdosa hari ini karena dipaksa suruh buat dosa. Kenapa? Karena sistem hari ini menyuruh kita itu faktanya. Ada yang sengaja buat dosa, bisa jadi karena tidak paham, tapi ada dipaksa buat dosa. Kalau tidak mau ya kena siksa, kena hukum, kena sanksi segala macam. Kan dipaksa, mau tak mau ini. Inilah bentuk kezoliman. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Maka hati-hati, Bu, jadi penguasa hari ini berat. Separuh sebelah kaki ke surga, sebelah ke neraka. Serius. Kenapa? Karena berpeluang